Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Abdul Aziz dari Universitas Yati Madani, Prodi Ilmu Komputer dengan mata kuliah Mobile Computing. Di video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah aplikasi sebagaimana untuk tugas akhir dari mata kuliah Mobile Computing. Mungkin akan saya lanjut saja ke dalam slide presentasinya saja. Baik, untuk aplikasi portofolio ini menggunakan Android Studio. Lalu latar belakang dan tujuan aplikasi ini adalah membuat dan menampilkan CV digital yang responsif, menyediakan alternatif pembuatan CV dengan fitur yang lebih interaktif. Lalu tujuan dari aplikasi ini adalah sebagai memenuhi tugas akhir mobile computing. Struktur fitur dan navigasi utama di sini terbagi menjadi 5 bagian. Ada home, skill, pendidikan, aktivitas, dan lainnya. Semua ini adalah activity yang akan saya gunakan. Masih ada lagi di bagian lainnya, masih ada beberapa activity lain. Mungkin akan saya bahas dulu dari home. Sebelumnya saya mohon maaf dulu ke Bapak dosen, dikarenakan saya tidak bisa menunjukkan langsung ke dalam Android Studio-nya dikarenakan sangat berat sekali atau lemot di laptop saya. Jadi saat rekaman sebelumnya itu malah lama di Android Studio-nya saja. Mungkin dari GitHub-nya saja sambil saya jelaskan beberapa. Saya bahas terlebih dahulu dari tampilan home. Nah, mungkin saya bahas dari gambarnya terlebih dahulu. Gambarnya ini saya ambil dari resource drawable profile. Mungkin bisa saya cek juga nih dari si drawable, ada di bagian res drawable. Nah, profil.png ini adalah gambar yang saya gunakan pada foto profilnya ini. Selanjutnya adalah dari si home screen. Oke, setelah membahas tentang foto profil sebelumnya, setelah membahas dari foto profil si gambar ini, selanjutnya saya akan membahas dari mungkin teksnya terlebih dahulu. Teks ini saya menggunakan 24 SP yang nama saya Fatur Rahman Abdul Aziz, lalu di bold. Sementara itu di bawahnya adalah keterangannya dari mahasiswa ilmu komputer dan juga sebagai guru kejuruan. Lalu di sini ada tentang saya. Nah, tentang saya ini dia itu menggunakan bordernya ini didefinisikan sebagai card. Lalu dengan isi mahasiswa ilmu komputer Universitas Yati Madani dengan keahlian di bidang editing, visual, desain UI UX, web development, lalu berpengalaman menggunakan After Effects, Filmora, CapCut, dan Photoshop, serta menguasai networking, simulasi, dan manajemen jaringan dengan Cisco dan Winbox. Membahas dari kontak information. Kontak information ini ada di bagian sini, di bagian media sosial section. Section ini berisi tentang isi antara email, lalu Instagram, dan juga GitHub. Nah, untuk memanfaatkan nih agar saya bisa menekannya, Fatur Rahman Abdul Aziz nih mengarah ke dalam Gmail-nya, ke IG-nya, ke GitHub-nya. Nah, itu memerlukan yang pertama adalah dari fitur callable-nya juga, di mana itu dapat ditekan, lalu data URI parse-nya ini langsung mengarah nih. Yang ini yang paling pentingnya, yang dimana kedua ini sangat penting agar mengarahkan ke entah itu email dan juga IG dan juga GitHub tersebut. Nah, semua ini sama clickable dan juga file URI, URL ya. Kalau yang ini menggunakan URL di mana mengarah ke tentunya ke Instagram. Lalu yang terakhir adalah GitHub.
Ya sama saja menggunakan URL. Mungkin saya coba satu-satu. Yang pertama dari email terlebih dahulu, yang mengarah ke email. Lalu Instagram. Selanjutnya adalah GitHub. Oke, selanjutnya saya akan membahas yang di poin kedua, yaitu skill. Nah, untuk skill di sini memerlukan yang namanya data class terlebih dahulu. Data class ini penting, data class skillnya ini supaya nanti si fitur kayak lanjutan dan juga menengah dan sebagainya itu bisa bekerja. Selanjutnya ya data ini menggunakan variabelnya ini adalah string karena saya menggunakan teks semua. Lalu mungkin bahas dari isinya adalah seperti ini. Dan yang sebelah sini ini adalah untuk tipe dari si levelnya nih. Yang pertama adalah title. Title itu ada di bagian sini, video editing hingga sini, lalu koma, lanjutan adalah didefinisikan sebagai string level. Nah, ini yang level ini ada di bagian bawah. Nah, yang ini. Ini adalah untuk pendefinisikannya ada pemula, menengah, lanjutan, dan ahli. Lalu dengan adanya fitur seperti itu, saya juga membuat saat ditekan dia akan menampilkan pilihan tingkat keahlian dengan yang pertama pemula, menengah, lanjutan, dan ahli. Oke, selanjutnya saya akan membahas dari pendidikan. Baik, untuk pertama di sini dari pendidikan screen atau education screen, di mana ini adalah aktiviti dari si pendidikan. Lalu di sini yang pertama saya membuat bisa di scroll. Jadi karena ada beberapa hal nih, kalau misal nggak didefinisikan menggunakan ini, itu tidak bisa di scroll. Lalu di sini ada listnya, dari mana variable education list. Yang pertama adalah Universitas Hayati Madani. Subclass ini ada yang di bagian tanda panah ini. Tanda panah ini jika ditekan akan menampilkan subclassnya. Nah, subclassnya adalah jurusan ilmu komputer. Selanjutnya adalah SMK Kota Bumi 1. Saat saya tekan, ini akan menampilkan jurusan teknik komputer dan jaringan. Lalu yang lainnya juga sama, subkelasnya tidak ada karena ya SMP dan USDN memang tidak ada jurusan spesifiknya. Dan di sini saya membuat variabel baru, kata-kata untuk motivasi teks. Selanjutnya adalah ini adalah scaffold yang di bagian atas, sama seperti yang bagian lain-lain. Entah itu skill, kegiatan lainnya itu menggunakan scaffold juga, yang dimana ini adalah bagian heading riwayat pendidikan. Dimana ini konten colornya, yaitu yang bagian backgroundnya, lalu title color. Lalu title konten colornya, yang dimana ini adalah teksnya berwarna putih. Oke, mungkin sisanya ini adalah untuk mendefinisikan desain UI-nya saja. Mungkin langsung saja saya bahas ke yang
lain. Oke, untuk bagian di sini adalah bagian kegiatan atau activity screen. Adalah yang pertama dia saya menentukan variabel dulu, variabel listnya terlebih dahulu. Dan juga di sini ada Senin, Selasa hingga Minggu. Lalu saya mendefinisikan juga untuk pemilihan hari, pemilihan jam kegiatan, nama, dan juga dari jadwal kegiatan ini masih sama menggunakan di sini adalah untuk headingnya. Saya bahas dari si pemilihan hari. Dari pemilihan hari ini adalah yang value-nya selected hari, yang dimana saat dipilih dia akan menampilkan pilihan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Lalu ini diambil dari list hari yang di atas sebelumnya, hari list. Lalu yang selanjutnya adalah waktu. Nah, untuk waktu ini mengambil dari jam kegiatan, dan jam kegiatan ini saya definisikan supaya saat kedua angka di input, setelah itu akan menambahkan tanda bagi. Lalu selanjutnya adalah stringnya adalah 2 angkanya lagi. Jadi saat saya menekan 2 angka, misalkan jam 12, nah setelah ini akan menampilkan tanda bagi terlebih dahulu. Nah, langsung menampilkan tanda bagi. Selanjutnya kedua angka saja, jadi tidak bisa lebih dari ini. Oke, selanjutnya adalah saya akan membahas dengan nama kegiatannya. Nah, dari nama kegiatan di sini bisa diisi. Dari sini ada kondisi yang dimana tosnya, dimana jika jadwal semua terisi nih antara hari, nama, kegiatan, dan juga waktu terisi semua, maka jadwal berhasil ditambahkan. Sementara jika tidak ada data yang nggak lengkap nih, hari kurang atau waktu kurang, waktu belum terisi, atau mungkin nama kegiatan belum diisi, itu akan menampilkan tos yang dimana lengkapi semua data dengan benar. Lanjut aja ke dalam bagian tambah kegiatan ini. Untuk menambahkan nih yang semuanya udah di input, kalau semisal kurang itu akan menampilkan beberapa kondisi tos yang kedua sebelumnya saya jelaskan. Kalau untuk lainnya screen, di sini menampilkan 3 pilihan, ada favorit musik, portofolio online, dan tentang aplikasi. Nah, untuk favorit musik ini adalah yang akan menampilkan activity lain, tapi activity lainnya ini nggak bakal ditampilin nih di bagian bawah sini nih. Dari main activity saya memilih untuk di bagian bottom bar, di bagian bawah, di bagian bawahnya itu nggak bakal nampilin yang namanya favorit musik, tentang aplikasi. Jadi ini hanya ada di bagian lainnya activity saja. Dan yang pertama ada favorit musik terlebih dahulu. Nah, dia akan langsung mengarahkan ke dalam si activity musik. Lalu portofolio online dia sama seperti yang ada di tampilan home, dia itu akan mengarahkan ke arahan URL, dimana saat ditekan portofolio online akan mengarah ke websitenya. Lanjut aja ke yang selanjutnya adalah tentang aplikasi. Oke, untuk tentang aplikasi ini dia sama seperti yang sebelumnya, dia akan mengarahkan nih ke dalam main activity-nya. Main activity akan mengarahkan ke dalam si tentang ini. Di tentang aplikasi yang berisi tentang di sini aplikasi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah mobile computing dan juga dibuat oleh saya sendiri, yaitu Fathur Abdul Aziz dengan NIM 230500768. Oke, mungkin selanjutnya akan saya bahas dari si favorit musik terlebih dahulu. Nah, dari favorit musik dia akan mengarahkan ke si musik screen. Setelah dari musik screen, nah dari musik screen dia akan mengarahkan lagi nih. Setelah ditekan dia akan mengarahkan
ke pilihan musik yang ada. Nah, pilihan musik yang ada dia akan di play di bagian ini. Nah, ini bisa di play. Lalu ini ada kondisinya nih, lagunya ini harus ada ditaruh di RAW. Lalu lagu ini bisa saya ubah lagi supaya lagunya lebih banyak kembali, lebih banyak lagi. Sementara itu, lalu di sini ada saya juga menambahkan gambar. Di sini ada menggunakan GIF. Nah, untuk GIF agar bekerja itu perlu yang namanya dependencies terlebih dahulu dari Gradle-nya, dan juga dari si importnya juga harus diisi yang di bagian yang ini. Importnya juga diperlukan. Import dari si GIF ini harus diisi karena jika tidak diimport maka gambarnya ini nggak bakalan muncul. Nah, untuk gambarnya ini saya ambil juga dari musik wave juga. Jadi gambarnya emang udah ada di Drawable, bisa dicek nanti. Nanti akan saya buka aja di bagian Drawable. Lanjut. Nah, untuk untuk musik wave, untuk si GIF-nya ini ada di bagian resource Drawable music wave. Selanjutnya, nah di sini ada ikonnya. Di sini ada beberapa fitur. Jika ini dimulai, maka akan memunculkan tampilan pause. Jadi setelah dimulai dia akan nampilin tombol pause supaya saat sudah dimulai kita bisa memilih tombol pause tersebut. Jadi jika contoh aja nih, misalkan saya tekan ya tombol play-nya, ini akan menampilkan tombol pause ini. Untuk gambarnya sendiri ini ada di bagian ini, lagu ini ada di bagian research, RAW, lagu MP3. Nah, untuk kedua itu mungkin akan saya cek juga nih, akan saya buka di bagian main, res. Yang pertama dari Drawable terlebih dahulu. Yang sebelumnya nih, yang tadi GIF tuh ada di Music Wave. Selanjutnya adalah yang bagian RAW, yaitu bagian lagu. Nah, ini dia lagunya. Nanti bisa saya tambahkan kembali lagi aja. Kalau misalkan ada favorit musik yang ingin saya tambahkan nih, menurut saya bagus, ya udah nanti akan saya tambahkan kembali. Lalu lanjut ke dalam slide selanjutnya. Nah, ini manajemen dependensi di mana ada Gradle. Dari Gradle ini sangat penting karena perlu disinkronisasi kembali isi dari si aplikasi ini, Android Studio ini, dari aplikasi saya ini agar bisa berjalan. Itu memerlukan yang namanya dependensinya terlebih dahulu disesuaikan. Lalu yang di poin pertama adalah mempermudah manajemen library dan plugin. Lalu adalah memuat dependensi hanya sesuai kebutuhan. Jadi kenapa sih sesuai kebutuhan ini? Dikarenakan jika terlalu banyak dependensinya yang diisi, yang diinput, maka itu akan memberatkan dari sisi aplikasinya sendiri. Mungkin bisa hingga ratusan megabit, mungkin bisa 200 bisa sampai ratusan megabit. Maka dari itu diperlukan hanya sesuai kebutuhan saja si dependensinya ini. Yang ketiga adalah integrasi mudah, mungkin update Yang ketiga adalah integrasi mudah yang memungkinkan update otomatis dan integrasi lancar. Nah, yang kelima adalah pengembangan selanjutnya. Aplikasi CV ini siap untuk pengembangan lebih lanjut di mana fitur terbaru dan lebih baik. Jadi untuk aplikasi ini saya memiliki rencana yang dimana dia akan lebih baik lagi dalam segi UX-nya ini lebih baik lagi, atau mungkin UI-nya saya perbarui lagi, lebih bagus lagi dari yang sebelumnya, dari yang ini. Lalu yang kedua ada tema interaktif, opsi dark mode dan light mode. Jadi nanti mungkin akan saya tambahkan di bagian lainnya. Di sini akan menambahkan fitur
Di bagian lainnya nanti akan saya tambahkan fitur kembali yang saya tambahkan fitur yang namanya dark mode atau mungkin light mode. Lalu ini sama aja seperti yang fitur terbaru, ini akan satu pembahasan. Lalu bagian kostum menambahkan section yang dapat disesuaikan. Ini sectionnya ini masih banyak sekali. Nah, untuk section ini nanti akan saya tambahkan lagi nih agar semuanya ini menjadi lebih baik. Oke, selanjutnya adalah link GitHub saya. Ini adalah link dari aplikasi CV yang ini. Nah, untuk aplikasi CV berhubung sebelumnya kan saya uploadnya nih nggak bisa sekaligus semua. Jadi dari GitHub-nya sendiri emang tidak bisa upload semua nih. Maka dari itu saya menggunakan Git LFS large file yang satu. Untuk aplikasi nah untuk GitHub ini saya nggak bisa upload semuanya sekaligus nih untuk dari GitHub-nya. Maka dari itu saya menggunakan yang namanya Git LFS. Nah, Git LFS ini adalah media yang dimana dari Git yang bisa mengupload file besar dari file besar tersebut. Ketika saya karena dari Git sendiri ini dia itu nggak bisa awalnya nggak bisa upload file besar lebih dari 100 MB. Lalu sementara dari GitHub juga, GitHub ini nggak bisa upload lebih dari 100 file. Maka dari itu saya menggunakan Git LFS yang mana sekaligus semuanya ini diupload ke dalam GitHub tanpa ada kendala dan tidak perlu memerlukan waktu yang lama. Dan bahasa yang saya gunakan 100% adalah Kotlin. Oke, mungkin selanjutnya adalah yang akan saya bahas adalah dari main activity-nya terlebih dahulu. Nah, untuk main activity terakhir saya akan membahas dari main activity. Main activity ini adalah yang menampilkan di bagian bawah ini. Ini adalah di sini ada listnya, dimana yang ditampilkan hanya 5 saja bottom navbarnya ini, dimana ada kelimanya ada kegiatan, skill, home, pendidikan, dan lainnya. Nah, dari yang bagian ini dia ada pilihan lain sebenarnya selain yang kelima ini, yaitu yang sebelumnya saya bahas adalah composable-nya adalah musik, tentang. Nah, ini keduanya ini sebenarnya nggak ditampilin, sama saya sengaja nggak ditampilin agar ditampilkan hanya di bagian lainnya saja. Nah, jadi untuk main activity kenapa sih diperlukan agar semua activity ini dapat berpindah nih antara kegiatan ke skill, lalu animasi juga. Yang saat saya berpindah nih ada animasi sedikit yang dimana ini ada yang disebut dengan slide fade out, slide dan fade. Nah, jadi saat berpindah dia akan sedikit ngeblur atau menghilang, dan juga sedikit tambahan bergeser. Lalu selanjutnya mungkin selanjutnya mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan ataupun dalam penjelasan saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.